Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Rahayu di perkuliahan Perlakuan Mekanik. Di video kali ini saya akan membahas tentang scrubber. Apa sih itu scrubber, bagaimana cara kerjanya, kemudian apa fungsi dan kegunaannya akan kita bahas di video kali ini. Secara umum, scrubber ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel solid dari udara atau gas. Jadi ini mirip dengan siklon. Tetapi pada umumnya scrubber ini dia mampu menghasilkan partikel solid dengan ukuran 5 mikron diameter. Atau bahkan bisa lebih kecil daripada itu, yaitu ukurannya 1-2 mikron diameter. Fungsinya itu untuk mengurangi polutan udara yang dihasilkan oleh gas buang di suatu industri. Kemudian cara pengendalian pencemaran udaranya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengendalian pada sumber pencemaran dan juga pengenceran limbah gasnya. Pengendalian pada sumber pencemaran itu merupakan metode yang paling efektif karena mampu mengurangi keseluruhan limbah gas yang akan diproses dan pada akhirnya dibuang ke lingkungan. Misalnya di suatu pabrik kimia, pengendalian pencemaran udara itu terdiri dari dua bagian, yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi senyawa pencemaran. Jadi, scrubber ini sebagai alat pemisahnya nih antara partikel solid, biasanya debu ya kan, yang ada pada gas atau udara. Pada penggunaannya, scrubber ini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Apa saja keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya itu adalah harganya terjangkau dan tidak memakan banyak tempat. Kemudian keuntungan lainnya dapat digunakan dalam temperatur yang tinggi. Sedangkan kerugiannya pada penggunaan scrubber itu adalah biaya pengoperasian dan biaya pemeliharaannya yang tinggi. Karena dia bisa pakai temperatur yang tinggi ya, maka maintenance-nya pun butuh biaya yang lebih besar. Kemudian memerlukan perawatan awal sebelum digunakan. Selanjutnya dapat menyebabkan polusi air. Selanjutnya pada percepatan yang tinggi itu dapat menyebabkan erosi pada dinding dalam scrubber. Pada saat proses penggunaannya itu bisa karena temperatur yang digunakan tinggi, maka dinding-dinding daripada scrubber ini mudah erosi. Dan yang terakhir itu memerlukan perlindungan pendinginan. Ada beberapa jenis daripada scrubber yang perlu juga kita ketahui, yaitu diantaranya ada wet scrubber, ada cyclone scrubber, ada venturi scrubber, packet scrubber, dan yang terakhir adalah chamber scrubber. Kita akan bahas satu persatu daripada jenis-jenis scrubber ini. Yang pertama adalah wet scrubber. Itu bisa juga didefinisikan sebagai alat pemisahan suatu partikel atau partikel solid ya atau debu yang ada di dalam gas atau udara dengan menggunakan cairan sebagai alat bantunya. Air adalah cairan yang umum digunakan pada proses scrubbing, meskipun dapat juga digunakan cairan lainnya seperti asam sulfat dan yang lain. Pada wet scrubber ini dapat berfungsi untuk mengurangi polutan udara, yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi pada pencemaran yang dihasilkan oleh gas buang suatu industri dalam sekali proses. Pada umumnya, wet scrubber ini mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 5 mikron diameter. Namun ada juga yang lebih spesifik ya, yaitu 1-2 mikron diameter. Berikut ini adalah gambar daripada scrubber.
Ini ada nomor 1, ini merupakan penghisap udara atau gas. Kemudian nomor 2 ini adalah posisi inlet daripada udara. Kemudian ada posisi ketiga yaitu ini. Ini merupakan kipas daripada udara untuk dia bisa naik ke atas atau terserap ya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah motor untuk sirkulasi air. Yang keenam, bagian ini adalah pipa spray dari cairan atau biasanya yang kita pakai adalah air. Kemudian untuk posisi 7 ini adalah aliran daripada udara. Jadi udara naik ke atas, kemudian di-spray dengan menggunakan air. Kemudian di posisi 8 itu ada filter bola. Nah, ini filter bentuknya bola-bola. Kemudian nomor 9 ini di sini adalah alat penetes embunnya. Oke, jadi nanti di sini ada embun-embunnya lagi. Kemudian yang terakhir yang 10 ini adalah outlet daripada gas atau udara yang ingin kita pisahkan dari debu. Dan berdasarkan mekanisme kerjanya, scrubber ini melalui beberapa tahap. Ada beberapa tahapan dan pada prosesnya. Yang pertama itu adalah impingement. Impingement itu artinya pengontakan, yaitu suatu campuran gas dengan partikel solid atau debu yang masuk dengan cepat melalui inlet lalu dikontakkan dengan cairan dengan cara di-spray sehingga partikel debu akan tersangkut pada cairan. Berarti impingement ini terjadi di proses 6 dan 7 ya, karena udara masuk, kemudian dia di-spray dengan air, maka terjadilah pengontakan antara udara dengan debu itu. Sedangkan partikel-partikel solid, selanjutnya partikel-partikel solid itu akan terjadi proses difusi atau penyebaran. Difusi itu artinya penyebaran. Pada saat partikel-partikel solid itu dialiri oleh gas, kemudian dia akan menyebabkan partikel itu tersebar berupa tetesan-tetesan atau embun. Kemudian mekanisme kerja lainnya ada humidifikasi, itu artinya melembabkan. Nah, tetesan-tetesan tersebut lalu diflotasikan atau dia melayang. Oke, dengan cara humidifikasi, yaitu mengubah permukaan tetesan-tetesan tersebut menjadi elektrostatis. Lalu memisahkannya berdasarkan ukuran dari tetesan itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu pemisahannya secara mekanik. Cara seperti ini bisa juga digunakan untuk debu berkonsentrat tinggi dan bergantung pada kondisi spesifik debu dan gas-gas lainnya yang terlibat. Proses selanjutnya itu ada kondensasi, artinya adalah pengembunan. Nah, apabila tetesan-tetesan tadi itu telah mencapai dew point, nah dew point, jangan lupa dew point itu adalah titik embun. Nah, setelah tetesan-tetesan itu mengalami dew point atau mencapai dew point, maka akan terjadi peristiwa pengembunan. Proses yang dilakukan secara mekanik ini akan mengembun, kemudian ini menjadikan lebih efektif dan ukurannya lebih seragam. Mekanisme ini penting untuk gas panas dengan konsentrasi debu yang kecil. Sedangkan untuk konsentrasi yang lebih besar, perlu ditambahkan jumlah proses kondensasi tersebut. Jadi proses kondensasinya nggak cuma sekali, tapi dia berkali-kali atau beberapa kali proses baru dia akan efektif. Selanjutnya ada wetting. Wetting ini artinya pembasahan. Proses ini sebenarnya tidak seberapa penting atau dibilang nggak terlalu penting tapi butuh gitu ya. Ini biasanya dilakukan agar tidak terjadi naiknya partikel debu setelah menjadi tetesan. Jadi supaya dia nggak naik lagi ke atas,
maka dia perlu yang namanya proses wetting atau pembasahan kembali. Proses pembasahan ini dilakukan agar partikel debu yang tadi itu setelah menjadi tetesan itu tidak ikut keluar bersama gas ke posisi atas ini. Oke, itu adalah proses wetting namanya. Proses selanjutnya ada partisi gas atau gas pendukung. Nah, jika pada suatu gas dilewatkan cairan atau busa, gas akan dipecah menjadi elemen-elemen. Dan elemen yang kecil di mana jarak antara partikel yang tersuspensi dan cairan yang melingkupinya itu relatif lebih kecil. Dalam beberapa proses itu terjadi pemisahan yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Dalam hal ini cairannya biasanya untuk awal pemisahan. Proses selanjutnya ada dust disposal. Dalam beberapa scrubber itu cairan yang tidak bisa dipisahkan oleh gas tetapi mengalir sebagai pengisi di atas permukaan, terkecuali dari efek humidifikasinya dan wettingnya gitu, yaitu membersihkan permukaan dan mencegah debu naik ke atas kembali. Hasil yang nyata itu terjadi karena melibatkan tindakan mekanik yang lebih spesifik. Dust disposal ini merupakan pembuangan debu. Dan proses yang terakhir itu adalah electronic precipitation. Ya, faktor ini juga berperan walaupun tidak spesifik, tidak terlalu dominan, tapi ini sangat berperan untuk proses scrubbing. Namun mekanismenya ini lumayan lebih sulit ya untuk dipahami dan hanya untuk kondisi yang penting, maka bisa terjadi dalam proses ini. Keuntungan daripada wet scrubber ini itu adalah scrubber basah ini mempunyai kemampuan untuk menangani embun dan temperatur yang tinggi. Dapat mengurangi juga polutan udara, yaitu menanggulangi emisi debu dan menanggulangi emisi senyawa pencemaran yang dihasilkan oleh gas buang suatu industri. Terus selanjutnya itu scrubber ini dapat menetralkan gas yang bersifat menghancurkan. Sedangkan beberapa kerugian yang ada pada wet scrubber ini adalah karatan, dia mudah untuk korosi. Kemudian kebutuhan akan perawatan atau penggunaan kembalinya itu butuh cairan yang banyak gitu atau airnya butuh banyak. Installed in existing ships regardless of its size, and it can be custom designed as well. New type of ship exhaust gas purification system, NESOX scrubber system. The exhaust gas that flows in through the NESOX scrubber system passes the swirl flow generation part to create a warm current and rises. This structure increases the sojourn time of exhaust gases, making it possible to compact the scrubber size, and through this, it becomes easier to mount on the ship. Seawater that flows in through the nozzle sprays evenly on the filling layer on the absorber spray part. The area where the exhaust gas flows from the engine and meets the cleaning fluid is the gas-liquid contact part. The contact efficiency of gas and cleaning fluid in the filling layer is raised to the maximum level. The absorber spray part and the gas-liquid contact part is comprised of two stages, making it more effective. Only clean air with all harmful gases removed are emitted outside. Cleaning fluid that absorbs the harmful gas is emitted through the exhaust on the lower part of the scrubber. Alkali cleaning fluid saved in the chemical tank
can be reused as cleaning fluid, and it again flows into the tank for reuse as a hybrid system. This technology satisfies all global sea regulations. By selectively removing SOx gases, operating costs can be minimized. All wastewater that occurs at this time is treated, satisfying all specifications after passing a proprietarily developed water treatment. Selanjutnya adalah cyclone scrubber. Cyclone scrubber ini terdapat pada beberapa tipe scrubber yang menggunakan metode siklon. Ada yang di dalam lubang vertikal bagian tengahnya terdapat bermacam-macam alat penyemprotan cairan. Kemudian ada juga yang terdapat pemisahan cairan yang dilakukan melalui proses penghancuran dengan mengalirkan gas melalui saluran tertentu. Nah, beberapa unit cyclone scrubber ini biasanya telah memiliki bagian penghancur di bagian dalamnya. Kemudian biasanya juga kecepatan gas dalam towernya itu antara 4 sampai 8 feet per second dan dengan pressure drop sebesar 2 sampai 8 in. Kemudian untuk siklon ini rate atau sirkulasi airnya itu biasanya sebesar 3 sampai 10 galon per menit setiap 10 horsepower daripada keseluruhan gas yang digunakan. Sedangkan fungsi dari cyclone scrubber ini sangat efektif untuk menetralisir gas-gas beracun seperti belerang, klor, dan lain sebagainya. Ada juga yang mempunyai suhu di atas 180 Fahrenheit sehingga fungsinya juga sebagai pendingin daripada gas buang industri. Dan rentang debu yang dapat dipisahkan itu antara 3 sampai dengan 5 mikron. Selanjutnya adalah Venturi scrubber, yaitu suatu alat yang bermanfaat untuk mengepul asam daripada belerang yang berkabut. Metode pemisahan Venturi ini didasarkan atas kecepatan gas yang tinggi pada bagian yang disempitkan atau memudahkan gas untuk bersentuhan dengan droplet air yang dimasukkan di area bagian sempit yang ini, yang kecil ini. Nah, disinilah proses pengontakan antara udara dengan debu itu terjadi. Kemudian alat ini juga dapat memisahkan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang larut di dalam air. Venturi scrubber ini menggunakan tekanan rendah biasanya, yaitu kisaran 5 pound per squirt kali inci pada lorong Venturi dengan kecepatan gasnya itu 200 sampai 300 feet per second. Air, produk, dan gas buangannya itu dikumpulkan dalam mesin pemisah atau separator dengan metode siklon yang ada pada bagian lorong Venturi ini. Jadi dikumpulin, kemudian dia akan dipisahkan. Sedangkan pressure dropnya itu biasanya itu sekitar 15 inci WTR dengan konsumsi air sebanyak 3 galon per menit di tiap power 10 horsepower-nya. Scrubber Venturi ini juga dapat memiliki efisiensi pengumpulan partikel tertinggi dari setiap sistem scrubber basah tadi atau wet scrubber ini. Scrubber ini yang paling banyak digunakan karena konstruksinya itu terbuka, memungkinkan untuk menghilangkan partikel tanpa skala gitu, atau tanpa dibongkar seperti itu ya. Sedangkan Venturi juga ini digunakan untuk menyerap gas polutan, tapi bisa juga hasilnya itu tidak terlalu efisien untuk dikemas atau yang dihasilkan, yang dikeluarkan gitu. Scrubber Venturi ini banyak dirancang untuk mengumpulkan partikel pada efisiensi kolektif yang sangat tinggi. Kadang-kadang bisa lebih daripada
99%. Dan kemampuan untuk menangani volume venturi inlet ini yang besar pada suhu membuat alat ini jadi dipertimbangkan oleh industri. Akibatnya alat ini banyak digunakan untuk mengurangi emisi daripada partikulat di beberapa aplikasi industri. Ada juga biasanya untuk inlet udara atau gas inletnya, itu suhunya maksimal itu adalah 350 derajat Celcius atau setara dengan 660 Fahrenheit. Nah, dan pada venturi ini juga digunakan pengontrol fly ash atau debu ya, dan sulfur dioksidan untuk emisi daripada industri dan utilitas boiler. Packet scrubber itu merupakan jenis scrubber dengan menara yang terbuat dari keramik. Namun tidak begitu efektif ya untuk partikel ukuran 5 mikron kecuali jika flokulasi debunya itu terjadi karena pengembunan atau kondensasi. Yang diharapkan pada metode ini itu adalah dengan menjaga debu tetap pada ukurannya serta mencegah si debu ini naik kembali keluar bersama dengan udara. Kelemahan yang ada pada alat ini itu adalah kemungkinan terjadinya sumbatan pada aliran debunya, akibat daripada debunya. Dan jenis scrubber yang terakhir adalah chamber scrubber. Ini merupakan jenis yang memiliki pencuci udara konvensional, di mana gas akan dialirkan sampai ke tempat penyemprotan dengan arah aliran yang sejalan atau berlawanan. Jadi lurus saja begini, ya, atau berlawanan. Jadi suatu set eliminator yang dipasang di sini itu memang berbentuk zigzag letaknya. Jadi dia bisa menyentuh setiap bagian daripada plat-plat yang ada di dalam alat ini. Proses pendinginan gasnya itu terjadi saat gas melalui tangki silinder dengan menyemprot pada bagian atasnya. Beberapa menara itu juga memiliki sekat ya pada sisi yang berlawanan, yang juga berfungsi sebagai alat penyemprot. Kemudian pada proses untuk pemisahan produk cair dan gas ini, pada saluran keluarnya itu terdapat alat pembalik gas atau gas reservoir. Dan juga suatu chamber atau ruangan khusus untuk saluran daripada outletnya. Biasanya bahan bakunya itu adalah logam besi atau baja, ukurannya sekitar 3 sampai 72 in. Sedangkan kapasitas inletnya itu kira-kira mencapai 50 cu feet per minute. Ada juga tipe lainnya di mana gas yang akan dilewati itu melalui kamar khusus penyemprot tadi ya, yang terdiri atas lorong venturi dengan lubang penyemprotan dengan konsumsi air sebanyak 15 galon per menit di setiap 10 horsepower-nya itu. Demikian video pembahasan tentang scrubber. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi kita di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.